warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, kelas B, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Malang. Di sini saya akan membacakan PPT tugas video pembelajaran anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan. Dosen pengampu Henry Didi Harto, Escape NRS MPD. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangan jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh, atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Proses pencernaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pencernaan secara mekanis, yaitu pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Saluran sistem pencernaan terdapat 8 bagian. Yang pertama, rongga mulut atau cavitas oris. Yang kedua, faring atau tekak. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Yang keempat, lambung atau gaster atau ventriculus. Yang kelima, usus halus atau intestinum atau minor. Yang keenam, usus besar atau intestinum mayor. Yang ketujuh, rektum. Yang kedelapan, anus. Yang pertama, rongga mulut atau cavitas oris. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari 1. Bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang paling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua, gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga, gusi. Yang keempat, lidah. Yang kelima, amandel. Dan yang keenam, uvula. 2. Faring atau tekak. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian atas, terdiri dari langit-langit mulut, lunak dan keras. Orofaring atau bagian tengah, terdiri dari uvula dan amandel. Dan yang ketiga, laryngofaring atau bagian bawah, terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 2-25 cm. Dimulai dari trakea atau batang tenggorokan dan memanjang hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Yang keempat, lambung atau gaster atau ventriculus. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal. Letak berada di antara esofagus dan duodenum. Berada di dalam peritoneum atau ditutup oleh omentum. Berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf J. Oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan, menyilang di abdomen atas tepat di bawah
diafragma. Fungsi secara umum: 1. Penyimpanan makanan. 2. Produksi kimus. 3. Digesti protein. 4. Produksi mucus. Yang kelima, menghasilkan enzim-enzim atau hormon pencernaan. Enzim epsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino. Lipas berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, zat gula atau zat gula yang mengandung asam klorida atau HCI, berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung. Produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. 5. Usus halus atau intestinum minor. Usus halus atau yang juga biasa disebut usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi. Usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. 6. Usus besar atau intestinum mayor. Pengertian usus besar. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang mengelilingi saluran rongga perut. Organ ini disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. 7. Rektum. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah anatomi saluran pencernaan. Rektum berada di atas anus bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolom sigmoid. Fungsi rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak. Nantinya otak akan memutuskan kepada kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, sphincter akan mengendur dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan feses tidak bisa keluar, sphincter akan mengencang atau rektum akan menyesuaikan sehingga rasa ingin buang air besar hilang sesaat. 8. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan dua
sphincter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini akan memberi tahu Anda apakah isinya cair, gas, atau padat. Fungsi anus. 1. Proses defekasi, di mana proses tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses atau defekasi. Terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding rektum yang pengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. 2. Mengatur keluarnya feses, di mana proses ini mengatur pengeluaran feses sesuai dengan apa yang kita inginkan. 3. Menahan bab di saat tertentu, di mana proses ini terjadi karena adanya kontraksi otot sphincter serta levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.